Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, stambuk C301 19145. Di sini saya bersama rekan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kode Etik Akuntan. Langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kode etik akuntansi. Kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagi kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi di mata masyarakat. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua, diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Ketiga, kualitas jasa. Terdapat keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Keempat, kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. 2 sasaran pokok dari kode etik, yaitu yang pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional. Yang kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang yang mengaku diri profesional. Perkenalkan, nama saya Monica Carolina, stambuk C301 19190. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh rekan saya, yaitu Nabila. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu jenis-jenis profesi akuntan, yang dimana di sini profesinya terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu akuntan publik. Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang bersifat independen, yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat atau asersi atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua yaitu akuntan manajemen. Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan. Yang ketiga, ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di lembaga-lembaga pendidikan seperti pada sebuah universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Akuntan manajemen ini bertugas memberikan pengajaran tentang akuntan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Yang keempat, ada akuntan internal. Akuntan internal atau auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas audit yang dilakukannya terutama ditunjukkan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana ia bekerja. Yang kelima yaitu konsultan SIA atau SIM. SIA yang berarti Sistem Informasi Akuntansi, sedangkan SIM yang berarti Sistem Informasi Manajemen, di mana salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan di luar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Seorang konsultan SIA atau SIM dituntut
harus mampu menguasai teknologi komputerisasi di samping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya, jasa yang disediakan oleh konsultansia atau SIM ini hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini. Yang terakhir atau yang keenam yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian atau disingkat BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disebut juga BAPK dan instansi pajak. Perkenalkan, nama saya Nadia Gapun, Stambuk D301-19015. Saya akan melanjutkan materi C. Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggotanya. Prinsip etika disahkan dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan aturan etika disahkan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak kepentingan lainnya sebagai paduan dalam menerapkan aturan etis tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Adapun prinsip-prinsip etika profesi IAI sebagai berikut. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objek aktivitas. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. 7. Perilaku profesional. 8. Standar teknis. Perkenalkan, nama saya Nilu Supriyani, Stambuk C301-19184. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai garis besar kode etik dan perilaku profesional. Yang pertama yaitu kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Maksudnya di sini yaitu prinsip mengenai kualitas hidup semua orang, menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman budaya atau keragaman semua budaya. Terus yang kedua yaitu hindari menyakiti orang lain. Har berarti konsekuensi cedera. Maksudnya yaitu seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, hilangnya harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga yaitu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Maksudnya yaitu kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan, suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif. Terus yang keempat yaitu bersikap adil dan tidak mendiskriminasi. Nah, maksudnya di sini yaitu nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah. Terus yang kelima yaitu hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten. Nah, maksud di sini yaitu pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di setiap peradaban. Terus yang keenam yaitu memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual. Nah, maksudnya di sini yaitu komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual. Terus yang ketujuh yaitu menghormati privasi orang lain. Maksudnya di sini yaitu komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum
pernah terjadi dan sebelumnya dalam sejarah peradaban. Terus yang terakhir, yang ke-8, yaitu kepercayaan. Prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi. Setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau secara implisit saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah, stambuk C301191163. Saya akan membawakan materi tentang aturan etika. Independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi dalam menjalankan tugasnya. Anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta in fact maupun dalam penampilan in appearance. Integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum. Kompetensi profesional. Anggota KAP harus boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional, kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Yang kedua, perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Yang ketiga, data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh dan relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan: yang pertama, menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi, penyidikan pejabat, penyusut, atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melarang review praktik profesional. Yang keempat, menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegasan disiplin anggota. Selanjutnya, tanggung jawab kepada rekan profesi. Yang dimaksud di sini yaitu anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan profesi. Selanjutnya, komunikasi antar akuntan publik.
Yang pertama yaitu anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila ada pengadaan perikatan. Yang kedua, akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Selanjutnya, perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjukkan klien. Selanjutnya, tanggung jawab dan praktik lain. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Yang pertama, anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Yang kedua, anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.